Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini dalam pembahasan mengenai standarisasi. Kemarin adik-adik sudah saya berikan tugas untuk membuat suatu eh, katakanlah semacam makalah untuk mengenai pemasangan solar cell atau PLTS atap. Jadi ini sebenarnya untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik semua mengenai pentingnya memasang peralatan-peralatan listrik itu sesuai dengan standarnya. Jadi ini semua untuk keselamatan, kemudian juga untuk efisiensi dan optimalisasi dari peralatan-peralatan listrik yang distandarkan tersebut. Jadi, tatkala kita memasang peralatan yang sesuai dengan standar, berarti kita sudah memberikan atau mengamankan peralatan yang kita gunakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya lihat salah satu tugas dari yang saya lihat ini beberapa teman atau adik-adik ini saya, saya lihat sudah cukup bagus pembahasannya, sudah memberikan arah kepada pengetahuan bagaimana standar daripada pemasangan eh, solar cell atau PLTS atap atau rooftop. Kalau kita melihat dari ini apa pengertian sendiri ya PLTS itu adalah menghasilkan listrik dari satu alat yang bernama solar cell. Kita ketahui bahwa solar cell yang eh, ada itu harus memanfaatkan sinar matahari. Artinya kalau memanfaatkan sinar matahari, dia harus terhubung langsung dengan atau terkena langsung dengan sinar matahari. Nah, dari situ berarti panel itu sendiri standarnya harus diletakkan di tempat yang terbuka. Tempat yang terbuka. Kemudian posisi daripada solar cell itu tentunya karena dia memanfaatkan sinar matahari, dia harus menghadap ke arah matahari. Tentunya nanti standar-standar seperti itu adalah yang memang secara teknis harus dilakukan. Nah, harus menghadap ke matahari. Kemudian setelah dia mendapatkan sinar matahari, sinar matahari yang diperolehnya harus maksimum, makanya harus dia menghadap sinar matahari. Kemudian posisinya itu sendiri harus eh, statis. Jadi rooftopnya itu harus statis atau tidak akan bergerak, misalnya terkena angin, karena dia sifatnya tempatnya adalah terbuka. Nah, berada di tempat yang tinggi lagi. Kenapa dia harus berada di tempat yang tinggi? Karena eh, untuk mendapatkan suatu titik yang terbuka dengan sinar matahari. Kemudian panel surya itu sendiri
karena sifatnya dia menangkap sinar matahari, kemudian juga dia menghasilkan eh, muatan-muatan listrik, maka tentunya harus ada konduktor yang terhubung kepada panel surya tersebut. Nah, harus terhubung ke panel surya tersebut. Nah, tentunya ada standar bagaimana eh, kabel untuk menarik energi dari solar cell tersebut kepada eh, beban listrik yang ada di bawah daripada panel surya. Jadi eh, itu yang kalau kita buat apa standar pemasangan itu tentunya dasarnya dari hal-hal tersebut. Nah, dari bagaimana dia harus mendapatkan sinar matahari, kemudian sinar matahari diproses oleh panel surya supaya dia statis posisinya karena dia harus tetap menghadap ke sinar matahari. Kemudian setelah itu eh, kabel yang digunakan juga ukurannya harus cukup sesuai dengan panel yang dipasang. Misalnya kalau panelnya ya masih 10 biji gitu kan, ya mungkin yang kabel eh, 2,5 milimeter itu masih bisa digunakan. Tapi kalau udah banyak, maka kabelnya pun harus lebih lebih besar sesuai dengan arus yang bakal dialirinya. Jadi kalau ukuran kabel itu berhubungan dengan arus yang melewati kabel tersebut. Tapi kalau isolasi kabel itu berhubungan dengan tegangan yang ada pada kabel tersebut. Nah, seperti itu ya cara membedakannya. Kemudian ini di kalau kita lihat ada untuk kelebihan-kelebihan PLTS, ini pengantarnya ya. Jadi kalau eh, membuat makalah ya ini seperti yang ditulis oleh Satria Nugraha ini. Hmm, dia ada semacam latar belakang. Jadi kalau kita menulis makalah itu ada semacam latar belakang atau definisi. Ini sudah betul apa itu PLTS. Jadi kita memperkenalkan dulu kepada orang, pada pembaca, declare dulu apa itu PLTS. Kemudian PLTS atap di sini ya atau rooftop ini sebenarnya bukan PLTS ini ya. Atap ini sama dengan rooftop. Artinya bisa juga di atas bangunan bertingkat, bukan di atas atap. Jadi kenapa kita harus menggunakan PLTS? Nah, ini di latar belakangnya ya. Tentunya untuk mengurangi pemakaian PLTS, untuk mengurangi pemakaian listrik dari beban, dari pembangkit-pembangkit yang menggunakan tenaga fosil atau minyak ataupun batu bara. Kenapa itu harus dikurangi? Semua mungkin Anda sudah tahu, karena itu menimbulkan polusi yang akan menyebabkan suhu bumi itu makin meningkat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi ini ada syarat-syarat pemasangan PLTS. Sudah definisi ditulis apa itu PLTS dan rooftopnya. Ada syarat-syaratnya. Nah, tentunya kembali mengacu kepada di samping aturan yang telah dibuat, aturan itu berdasarkan standar teknis. Tadi kalau kita bicara bahwa eh, panel surya itu harus berada di tempat yang terbuka sehingga bisa menerima sinar matahari secara langsung, maka tentunya syaratnya adalah ada sebuah tempat di atas atap atau di bagian atas daripada bangunan rumah tersebut yang eh, bisa digunakan, untuk meletakkan panel.
sel surya. Nah, tentunya dia harus kokoh. Hmm, Kalau untuk di atas atap-atap seng, ya harus dibuat bingkainya. Dibuat bingkainya agar dia bisa posisinya itu di seng tersebut lebih lebih kokoh. Tapi kalau misalnya atapnya itu udah eh, coran rooftop, mungkin bisa-bisa aja sebenarnya kalau mau menghemat tanpa tanpa bingkai atau bingkainya tidak perlu keliling gitu kan. Cukup dia di buat penahannya saja dan segala macam lah gitu kan. Tapi biasanya memang harus dibuat bingkainya atau frame yang tempat dudukan daripada panel surya itu sendiri. Kemudian rooftop ini sebenarnya secara umum adalah pembangkit listrik tenaga surya yang berada di atas atap rumah. Namun biasanya ini digunakan untuk sistem PLN yang ekspor impor. Artinya pada siang hari kita ekspor daya listrik, pada malam hari kita impor daya listrik dari PLN. Itu namanya ekspor impor. Pada saat siang hari, panel surya kita menghasilkan energi listrik, maka energinya itu kelebihannya daripada pemakaian siang hari kita itu kita kirimkan ke PLN. Pada saat malam hari, ketika tidak ada energi matahari yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, maka kita juga mengalirkan daya dari PLN ke rumah kita. Itu namanya ekspor dan impor. Nah, kalau untuk aturan PLN penggunaan sel surya yang ekspor impor, tentunya punya berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh PLN sebagai gridnya atau yang pemilik gridnya atau di bahasa Inggris biasanya disebut utility. Jadi disinilah yang memiliki aturan itu adalah PLN sesuai dengan ceknya kita tuh numpang lah ke jaringan PLN. Maka kalau kita numpang tentunya kita harus mengikuti aturan tempat kita numpang itu. Kalau kita ngekos misalnya kan ke rumah numpang rumah orang, pasti kita akan mengikuti aturan daripada si ibu kosnya. Jadi kalau PLN yang menetapkan tentunya pasti akan menguntungkan PLN. Sudah jelas karena ini dibuat untuk standarnya oleh PLN. Nah, sini pembangkit listrik tenaga surya itu bisa rumah tangga, lembaga pemerintah, badan sosial. Jadi rooftop itu digunakan untuk rumah tangga, lembaga pemerintahan, badan sosial, dan tidak boleh berskala industri. Kemudian daya daripada kapasitas solar panel itu paling tinggi itu 90% dari daya PLN yang tersambung. Nah, jadi kalau 90% kali dari 1.300 daya tersambung ya paling ya 1.000 lah, 1.100 yang boleh. 1.100 pun udah cukup banyak itu. Kalau yang panel 100 WP itu udah harus 1.122, 20, mungkin 25 panel. Cukup banyak itu sebenarnya. Jadi wajar kalau cuma 90% daripada daya PLN yang tersambung. Tujuannya adalah agar jangan sampai eh, daya itu nanti kelebihan sehingga eh, kebanyakan dikirim ke PLN. Karena P- karena PLN itu sendiri. Ya maaf ya. Ya. Oke.
Ada gangguan sedikit. Kemudian dia wajib menggunakan KWH meter ekstrim atau ekspor impor, jadi bukan KWH biasa. Tentunya ini untuk agar supaya bisa mencatat uh, daya listrik yang masuk ataupun daya listrik yang keluar. Kemudian untuk konsumen prabayar harus mengajukan perubahan mekanisme pembayaran listrik menjadi pasca bayar. Jadi yang prabayar seperti meteran pulsa itu harus menjadi pasca bayar dulu, gitu. Karena meteran pulsa itu kan nggak bisa mengalirkan arus keluar daripada meteran itu. Dia yang tahunya mencatat arus yang dari PLN masuk ke rumah tangga itu. Kemudian perhitungan tarifnya, dia perhitungan tarif itu 65% di sini kan, 65% eh, daripada harga kita beli ke PLN. Rugi juga ya sebenarnya. Kemudian ada standar-standarnya, pengajuan permohonan dan lain sebagainya itu menjadi aturan yang berlaku di PLN yang dibuat oleh PLN. Jadi kita harus memohonkan izin dulu untuk mendapatkan meterannya seperti biasalah. Itu seperti permohonan kita untuk menyambung listrik. Dan biasanya ini prosesnya memang tidak terlalu lama ya, sesuai dengan standar PLN. Jadi ini dikutip semua dari pasal-pasal ya, pasal-pasal mengenai eh, peraturan untuk PLN apa rooftop dengan KWH ekspor impor. Kemudian ada permasalahan administrasi, solar panel atau sistem on grid sudah terpasang. Jadi harus sistemnya on grid baru mau minta izin. Kalau off grid mau sebesar apapun itu tidak perlu minta izin ke PLN karena dia tidak terhubung ke jaringan PLN. Artinya tidak ada sangkut paut dengan PLN kalau yang off grid. Yang off grid itu maksudnya adalah yang pakai baterai. Jadi kalau yang pakai baterai itu tidak terhubung ke PLN, kita suka-suka kita mau seperti apa itu tidak ada larangan dari PLN. Tapi kalau yang tersambung ke jaringan PLN, maka kita dikenakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh PLN. Kemudian mengisi POM, segala macam lainnya persyaratan yang paling penting aja adalah persyaratan teknis daripada PLTS itu sendiri ya. Ini ada persyaratan teknisnya yang dibuat ini. Ada kekuatan rangka atap atau pondasi di mana solar modul array akan dipasang. Jadi makin besar kapasitas, maka tentunya harus semakin kokohlah rangka di bawahnya itu. Jadi kadang-kadang ini memang berhubungan dengan biaya juga nantinya. Nah, jadi semakin banyak rangkanya, semakin besar biaya untuk yang kita keluarkan untuk instalasinya. Kemudian penempatan solar array atau solar panelnya harus terkena sinar matahari langsung dan bebas dari bayangan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena dia memang menggunakan eh,
cahaya matahari sebagai satunya sumber untuk menghasilkan energi listriknya. Maka dia harus terbuka, bebas daripada eh, bayangan-bayangan. Sudut kemiringan solar array atau solar panel membantu menghindari genangan air pada panel. Jadi tentunya posisinya supaya tetap bersih. Juga ini menjadi apa? Maintenance-nya, maintenance bahwa panel surya yang kita pasang itu harus selalu dibersihkan. Agar apa? Agar eh, kemampuannya untuk menghasilkan listrik itu terus baik. Kalau dia kotor, berlumut, maka ya, kemampuan dia untuk menghasilkan listrik itu akan berkurang atau menurun. Sayang kan kalau kita punya panel eh, surya yang besar, tetapi tidak kita manfaatkan dengan sepenuhnya karena kotor mungkin kan, karena kotor sehingga eh, tidak maksimal dalam menerima sinar matahari. Nah, jadi dia harus dibuat sudut kemiringan, tidak boleh datar ke atas karena nanti akan menampung air dan akan menyebabkan berlumut. Maka dia harus dimerengkan supaya airnya bisa mengalir. Nah, kalau prosedur pemasangan PLTS atap, yang paling penting itu adalah kita tadi seperti yang dipersyaratkan tadi, kalau kita mau pakai ekspor impor dengan PLN, itu kita harus 90% dari daya yang terpasang di KWH meter kita. Nah, untuk itu kita tentunya perlu eh, menghitung keperluan daripada listrik yang ada di rumah kita, berapa keperluannya. Lalu nanti kita beli berapa buah panel surya yang dibutuhkan. Itu namanya perhitungan energi. Jadi kalau kita tahu bahwa hmm, PLTS itu efisiensinya itu 50% rata-rata ya. Kalau bahan polikristalin dan monokristalin itu adalah 50%. Jadi kalau daya panel suryanya 100 WP berarti cuma 50 WP lah maksimal yang bisa dia peroleh. Kemudian dihitung juga berdasarkan beban tadi. Jadi berapa bebannya, maka panel surya kita itu dikalikan dua. Jadi kalau misalnya tadi kan contohnya 1100 beban kita, maka panel surya itu harus 22.000 WP-nya harus kalau ditotalkan itu sampai 2.200 atau 2.300 bahkan 2.500 yang harus kita pasang untuk mendapatkan KWH sebanyak 1.100 tadi. Jadi PLN itu tidak mau kalau kita kelebihan dayanya secara mutlak atau dari awal memang udah dilebihkan nggak mau dengan tujuan untuk menjual ke PLN itu nggak bisa. Kemudian juga sistem penjualan PLN ini biasanya yang sekarang ini kalau kita dia harus dijadikan listrik juga jadi kita nggak menerima uang pengganti misalkan enggak. Jadi kalau misalnya kita memberikan kepada PLN 100 kWh maka kita berhak memasang apa itu menggunakan PLN secara gratis pada malam hari sebanyak 100 kWh gitu dia. Jadi sistemnya ekspor impor itu ketika kita mengekspor maka bayarannya adalah KWH yang kita beli dari PLN. Jadi bukan dalam bentuk uang cash. Kemudian posisi lintang. Jadi sekarang ini kan ada sebenarnya
software yang digunakan untuk menghitung persoalan-persoalan dalam pembangunan PLTS ini. Dari segi berapa energinya, kemudian kemerengannya berapa. Cukup kita tahu posisi koordinat daripada kita mau pasang panel PLTS itu, maka software tersebut akan menghitung posisi atapnya seperti apa gitu kan. Nah, semua akan dihitung sehingga kita tinggal meletakkan peralatan itu sesuai dengan hasil hitungan tadi. Itu dia. Kemudian pemilihan panel surya. Jadi panel solar cell tadi juga harus dipilih yang sesuai gitu kan. Sekarang bahkan ada yang eh, kalau yang biasa itu kan 100 WP. Sekarang ada yang 500 WP. 500 WP dalam satu panel, memang besar panelnya. Tapi lebih simpel lah gitu kan daripada kalau kita harus 5 biji panel surya yang 100-100 itu. Tapi resikonya memang kalau rusak yang 500 WP tadi, ya langsung rusak. Tapi kalau yang 100-100 ada 5 buah, itu kalau ada rusak salah satu masih bisa diganti. Berbeda dengan yang kalau kita langsung pasang yang 500 sekali rusak, maka 500-500-nya itu tidak bisa keluar daya lagi. Tapi kalau kita menggunakan yang 100-100 atau nilai watt peak-nya itu lebih kecil, kita bisa pasang beberapa buah. Kalau rusak salah satu, kita cuma perlu mengganti satu buah. Tidak perlu mengganti sebanyak itu. Atau kegagalan berkurangnya daya listrik kita itu ya paling 100 saja, 100 WP. Berbeda dengan kalau sekaligus 500, maka dia akan langsung 500 WP-nya. Jadi tadi pemilihan jumlah solar cell-nya berapa banyak yang dibutuhkan itu juga berdasarkan perhitungan bahwa dia hanya sanggup untuk 50% daripada kemampuan panel surya yang kita pasang. Kemudian pilih inverter, ya inverternya juga tentunya berfungsi untuk menghasilkan listrik yang dari panel surya itu untuk digunakan di dalam rumah kita dan juga mungkin diekspor untuk jaringan PLN. Jadi inverternya pun kalau untuk jaringan seperti itu adalah inverter on grid. Inverter on grid, jadi langsung dia terpasang di situ dan dia bisa langsung sinkron frekuensi dengan frekuensi PLN. Kemudian pilih baterai yang sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi baterai harus disesuaikan dengan keperluan berapa buah, berapa AH yang akan kita pasang. Nah, ini sesuai dengan daya tadi, daya yang ada di rumah kita yang katakanlah 1100 tadi. Berarti hitunglah AH-nya adalah berapa arus yang ada di rumah kita. Kemudian berapa jam dia kita pergunakan. Itulah AH atau ampere kali hour. Jadi kalau ampernya kecil, tentunya jamnya akan jadi lebih besar dengan AH yang sama. Nah, kalau ampernya besar atau arusnya besar, maka tentunya jamnya akan semakin sedikit. Artinya penggunaan uh, listrik yang kita hasilkan itu akan semakin makin cepat habis. Itu harus diperhitungkan untuk memilih baterainya. Dan baterai yang digunakan itu adalah baterai kering.
Jangan menggunakan baterai basah karena kalau baterai basah itu eh, daya chargingnya itu berbeda karena charging dengan panel surya ini kan arusnya kan kecil, kecil. Jadi ketika dia mengecas baterai itu bisa jadi lebih lama kalau menggunakan baterai basah. Tapi baterai yang diperlukan adalah baterai kering dan harganya juga lumayan mahal itu yang untuk yang kering itu bisa sampai 5 juta, 6 juta, bahkan lebih. Memang sih dia spesial untuk panel surya, artinya dengan menggunakan baterai itu, maka penyimpanannya, pengisiannya lebih cepat. Kemudian juga untuk arus pengisian yang kecil, sehingga eh, harus ditentukan eh, baterai yang kita gunakan. Kemudian persiapan alat ini udah prosedur ya. Prosedur kita memasang PLTS ya tentunya persiapkan atap. Artinya atapnya harus ada, kemudian juga layak untuk dipasang panel surya. Kemudian ada pemasangan struktur penyangga seperti saya bilang tadi, bingkainya. Ini sangat tergantung dengan atap daripada rumah itu. Kalau atap seng, tentunya bingkainya akan lebih diperlukan lebih banyak. Tapi kalau atapnya sudah cor-coran, nah, itu sudah tidak terlalu lah untuk eh, rangkanya ini, penyangganya. Masangan panel surya, nah ini harus seragam arahnya supaya apa? Supaya waktu memparalelkannya atau menserikannya itu dia lebih lebih dekat. Jadi panel surya itu bisa dipasang seri, bisa dipasang paralel. Rata-rata dipasang seri. Nah, karena untuk mendapatkan tegangan yang setinggi mungkin seperti itu. Karena kalau dipasang paralel, arusnya yang akan naik. Kemudian pemasangan kabel eh, dan penguji coba. Jadi ini nanti ada sistem kontrol juga atau sistem proteksinya terhadap eh, panel surya kita ini. Jangan sampai bisa terjadi short circuit akan membahayakan panel surya kita. Panelnya akan rusak. Panelnya akan rusak. Kemudian juga bisa mengakibatkan kebakaran kalau short circuit. Karena apinya itu tetap jalannya. Beda dengan kalau arus bolak-balik, apinya itu kan turun naik dah. Kadang positif, kadang negatif, kadang nol. Tapi kalau DC ini kan terus dia, terus rata di bawah, di atas nol. Maka kalau terjadi short circuit itu lebih rentan untuk terjadinya kebakaran. Makanya diperlukan sistem proteksinya. Jadi ketika memasang panel surya itu ada SCC-nya. Ya. Ini lupa tadi deh. Di peralatan ini SCC ini nggak dimasukkan. Jadi ada solar charge controller. Ini untuk digunakan yang off grid ya, menggunakan baterai. Tapi kalau yang untuk tersambung ke PLN eh, tidak diperlukan kali lah untuk SCC. Tapi diperlukanlah untuk ini untuk mengatur kestabilan tegangan yang dihasilkan oleh panel surya. Karena tegangan dihasilkan oleh panel surya itu adalah bervariasi, bervariasi sesuai dengan cahaya matahari yang terkena ke panel surya itu. Nanti dia arusnya juga akan berubah-ubah atau karena tegangan yang berubah-ubah, maka arusnya juga akan berubah-ubah gitu. Oke, saya kira untuk malam ini pembahasan dan seterusnya juga ini kan masalah PLTS, standar pemasangan PLTS sudah
kalian buat makalah, semoga bisa dipahami dari yang makalah yang kalian buat ini. Jangan dibuat tapi nggak dibaca atau nggak dipahami ya, rugi. Tapi kalau dibuat ini dibaca dan dipahami. Nah, kalau perlu diaplikasikan dalam sistem kelistrikan kita. Nah, tapi ini mau ditambahkan kalau buat makalah-makalah ini sumbernya harus ditambahkan yang dari mana dapatnya gitu kan. Dan jangan copy paste dari satu tempat misalnya, nggak boleh. Jadi mungkin ada beberapa bahan seperti yang bahan yang saya kasihkan di grup kemarin itu. Tambahkan literaturnya atau daftar pustakanya. Tengok di internet gimana cara membuat daftar pustaka. Gitu. Oke, saya kira karena sudah malam, mungkin mau istirahat ya. Saya cukupkan pertemuan kita pada kesempatan eh, malam hari ini. Jadi dari tugas yang kalian buat ini menjadi nilai MIT UTS. Jadi saya tidak buat soal UTS lagi. Dari jawaban tugas ini sudah menjadi UTS untuk adik-adik ini. Menjadi nilai UTS-nya. Jadi makanya semua harus kumpul ya. Semua harus membuat tugas ini. Jangan sampai ada yang kelupaan sehingga nanti ketika saya merekap nilai nanti nilai UTS-nya tidak ada. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Eh, saya mau screenshot dulu untuk absen. 1 menit terakhir ini. Mohon dibuka kameranya yang mau membuka. Yang nggak mau membuka juga nggak apa-apa. Saya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Selamat istirahat ya.